Salam, sanak kadang, konco dan bolo. Selamat Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru sudah lewat, namun di sini ornamen Natal belum dibenahi karena memang kita masih dalam masa Advent dan Natal sampai dengan tanggal 7 Januari nanti. Saudara, ada satu hal yang ingin kita ungkapkan dalam renungan persekutuan doa yang kelima. Namun saya perlu berbicara dulu dengan Bapak Pendeta. Nanti kita berbincang-bincang dengan beliau, mungkin di tempat yang lain karena ini suasananya agak gaduh, di depan ada keramaian. Baik, kita langsung saja mencari atau menemui Bapak Pendeta, ya. Salam, para sedulur, sanak kadang, konco dan bolo. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Pendeta. Sugeng Natal, Pak Pendeta. Natal, Sugeng Warso Enggal. Terima kasih. Sukacita, Pak? Sukacita. Meski tadi ditanyakan, sekarang saya gantian yang tanya. Meskipun kesel nggak sukacita lah. Oh gitu, begini, ini dalam masa paman yang ini memasuki persekutuan doa kelima ya. Di sana renungannya berbunyi pengharapan yang mempersatukan. Oh, okay. Itu dari ayatnya dari Filipi 2 1 sampai 11 kalau nggak salah. Kemudian juga dalam Filipi ayat yang kedua itu dikatakan hendaknya kalian sehati, sepikir dan seterusnya. Namun ketika saya mengamati peristiwa-peristiwa sebelum Natal sampai dengan Natal itu di banyak tempat ya, banyak saudara, di mana di situ banyak saudara yang pulang ke rumahnya, kemudian di gereja juga yang kebetulan biasanya nggak ketemu jadi ketemu dan sebagainya lah. Dengan adanya banyak hubungan, dengan adanya banyak mungkin percakapan dan sebagainya, itu di sana sering saja terjadi potensi konflik. Mungkin karena dari latar belakang yang berbeda, kemudian tempat tinggal yang berbeda dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga ketika berkumpul itu menimbulkan potensi konflik seperti saudara, kakak, adik, biasanya di sana di sini. Nah, muncul konflik-konflik itu, walaupun mungkin konflik itu dalam skala kecil, tapi juga tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang sakit hatinya itu terbawa mungkin sampai tahun depan dan sebagainya. Nah, ini relevansinya bagaimana? Wong ini kita harusnya menyambut dengan pengharapan untuk mempersatukan, namun malah muncul banyak potensi konflik. Nah, seperti itu. Bagaimana relevansinya dengan renungan yang kita terima pada saat ini? Oke, menurut saya Natal itu kan memang momen yang biasanya ditunggu-tunggu selain Lebaran barangkali ya, itu kan untuk reuni keluarga atau apalah, saudara, teman dan sebagainya. Betul, dan pada mudik kemudian kumpul jadi satu. Makanya Natal seringkali menjadi momen yang menyatukan paling enggak keluarga. Yang biasanya anak putu di luar kota ini sudah mudik semua jadi satu. Nah, itu kan sesuatu yang membahagiakan, terutama barangkali bagi orang tua ya, anak putunya udah kumpul kan seneng, wah, mongkok hati. Itu kesatuan. Lalu bisa ke gereja bareng rame-rame, terus bareng itu sarapan bareng, dolan bareng, plesir, itu kan kesatuan yang menyenangkan.
ya tentu itu idaman banyak orang, mungkin semua orang ya. Hanya tadi Mas Gun mengatakan di tengah keluarga pun itu ada potensi-potensi konflik ya, sehingga perselisihan itu terjadi. Kenapa? Karena memang kesatuan dalam kekristenan itu kan bukan hanya kesatuan fisiknya, bukan hanya kesatuan kumpul-kumpul tok gitu ya. Tapi Paulus mengatakan di surat Filipi itu kan sehati sepikir di dalam Tuhan, kayak gitulah. Sehingga sehati sepikir itu kan bukan hanya soal jadi satu fisiknya, raganya atau bajunya warnanya sama dan sebagainya, tapi sehati sepikir. Nah, kadang-kadang yang menimbulkan perpecahan adalah ketika hati dan pikirannya itu nggak seragam atau nggak sama. Sing siji pengen ngalor, sing siji pengen ngidul, sehingga nggak jadi kesatuan. Nah, saya pikir dalam keluarga itu pasti terjadi. Masalah masak aja mungkin bisa jadi konflik. Ya, seleranya beda. Isinya ya kasinan, wah biasa kan gitu. Iya, ya, betul. Kadang-kadang selera. Biasanya itu kan kalau keluarga besar makan bareng, mau milih menu apa di warung mana itu kan kadang-kadang kesuan le padu tadi rarahan makan. Malah itu nah, akhirnya milih yang tempat makan yang menyediakan menu banyak, milih dewe-dewe kan begitu ya. Jadi ada sangat banyak hal yang berpotensi berbeda, bahkan memecah belah gitu ya. Tapi menurut saya Natal adalah pelajaran untuk kita belajar sehati sepikir itu, sehingga tidak harus memaksakan selera, tapi bisa mengakomodasi semuanya gitu. Dalam rangka menyambut kedatangan kan gitu. Dan menyambut itu kan tidak harus saat ini saja. Mungkin Natal kemarin kita juga menyambut kedatangannya di Maranatha nanti dan sebagainya. Kemudian ini Pak, satu lagi itu Rasul Paulus ya mengatakan kita sebaiknya sehati sepikir. Apa memang orang percaya itu harus seragam pemikirannya, seragam isi hatinya, seragam apa tindak tanduknya, itu ini bagaimana? Apa seperti itu? Kalau kembali ke konteks Filipi, itu kan waktu itu memang jemaat atau gereja di Filipi itu minimal ada dua golongan, orang Kristen Yahudi, non Yahudi. Oh ya. Nah, mereka masih membawa pikiran-pikiran yang di masa lalu itu Yahudi misalnya itu tradisi, ada istiadat, Taurat malah masih dipegang teguh dan sebagainya. Padahal sudah Kristen. Nah, yang non Yahudi juga begitu, punya background macam-macam. Nah, Paulus itu dalam mengatakan sehati sepikir itu dalam arti ya apapun latar belakangnya, kita itu sudah disatukan dalam Kristus. Wes dari wong Kristen percaya Gusti Yesus. Oke, silahkan punya tradisi, punya pemikiran yang beda, tapi yang menyatukan itu Kristus. Sehingga bukan menyeragamkan ide, pikiran, gagasan sih. Tapi satu spirit Kristusnya itu, menurut saya gitu. Jadi intinya di dalam menyambut Natal atau menyambut Maranatha nanti kita sehati sepikir, maksudnya adalah kesatuan motivasi untuk menyambut kedatangan Tuhan, mungkin dengan perlakuan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti itu. Nah, ketika sudah disatukan Kristus, maka yang tadi itu latar belakang etnis, sejarah, berapa itu bisa tanda kutip mengalah, tapi mengedepankan identitas Kristennya itu. Kristenan, begitu. Dengan perilaku dan tindak tanduk yang seperti sudah ditetapkan seperti itu. Betul. Mungkin ya seperti itu dulu. Jadi saya hanya mungkin ini muncul kegelisahan, jadi karena mempersatukan tapi kok kenyataannya malah muncul konflik karena ada perkumpulan. Saya boleh nambah, Mas? Ya, karena untuk closing nih, Pak. Untuk closing ya. Karena bagi saya dunia kita itu sekarang mudah terpecah belah gitu ya. Entah agama, entah suku dan macam-macam lah golongan kelompok. Kalau di peta global itu kan perang nih, Israel, Palestina, Hamas dan sebagainya lah, itu kan lalu memunculkan kubu-kubu, pendukungnya juga terpecah. Itu gampang sekali. Sing iki kubu kene, sing kono kubu kono, sehingga seolah ikut-ikutan berperang walaupun negara lain. Betul, kita nggak ngerti urusannya, tapi kita yang soal ikut ini kan, ikut perang juga, perang
di medsos paling. Hanya karena agama. Ya, makanya itu prihatin ketika agama yang harusnya menyatukan malah bisa memecah belah. Yang kedua, kalau nasional itu kan ini sedang politik nih, pemilu nih, ini juga muncul lagi kubu-kubu ya, 1, 2, 3 itu kan memecah belah. Bahkan terkadang gereja pun juga terpecah-pecah oleh denominasi atau aliran. Nah, dan pendeta aja mungkin lain ini pilihannya. Beda. Betul. Tapi jangan dikasih tahu ya. Dikasih tahu. Rahasia. Nah, itu kita mudah terpecah belah. Nah, menurut saya persatuan itu menjadi isu yang penting, dan Natal itu kan pesannya memang salah satu pesan kuatnya itu kesatuan ya. Sekali lagi, yang bisa menyatukan itu Gusti Yesus. Bahkan waktu itu kan Yesus berkatnya keselamatan itu kan bagi bangsa-bangsa gitu. Jadi sebenarnya tidak pandang agama Yahudi apa enggak dan sebagainya, tapi etnis mana enggak, semua bangsa. Bahwa kemudian pengikutnya mendirikan gereja Kristen ya itu oke, tapi jangan lupa sejak awal berkat keselamatan, kemurahan hati Allah itu, kasih Allah lah katakanlah begitu, itu juga perlu disebarkan ke semua golongan, sehingga di dalam Kristus ada kesatuan. Ada seorang teolog mengatakan konsep Kristus kosmik. Jadi bahkan Kristus itu tidak hanya miliknya manusia, tapi milik kosmos, alam semesta. Jadi yang keduman atau komanan berkah Gusti Yesus itu tidak hanya manusia, tapi juga alam ini kebagian berkat. Jadi, kesatuan dalam arti itu. Justru keunikan agama, ras, suku, ide dan sebagainya silahkan, tapi kesatuannya kesatuan semangat tadi ya, kalau pakai bahasa jenengan. Nah, mungkin itu pesan Natal yang juga perlu kita kumandangkan. Dan bukan hanya Natal ini saja, mungkin juga sampai Natal berikutnya sampai Maranatha. Betul. Mungkin seperti itu dulu Pak Pendeta. Jadi seperti yang tadi kita sudah dengar bersama-sama wejangan dari Bapak Pendeta bahwa dalam masa kelima ini kita digugah untuk menyatukan hati seperti itu, menyatukan hati dalam keberbagian mungkin hati kita, perasaan kita, pikiran kita dan sebagainya. Mungkin cukup seperti itu dulu, dan kita akan berjumpa lagi di momen-momen berikutnya. Salam damai sejahtera, para konco sedulur, sanak kadang, tentrem rahayu, matur nuwun.